Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di hari Senin yang luar biasa ini? Kalau di daerah Jakarta ini disebut I love Monday ya, karena hari pertama di setiap minggu kita memulai pekerjaan. Jadi sebaiknya kalian memulai dengan ya semangat tentunya ya teman-teman. Di tempat saya cerah luar biasa, jadi kita tambah semangat. Oke, teman-teman, sudah banyak yang request yaitu token Beryl Bit ini untuk saya review, dan memang baru ini waktunya ya teman-teman. Kita ikutin sama-sama ya supaya saya review dengan singkat namun padat buat teman-teman. Kode tokennya adalah BRB ya teman-teman, dan ranking 3601 hari ini saat ini ya 128,79 harganya, dan baru naik 0,84%, dan adanya di jaringan Binance Smart Chain ya teman-teman. Ini adalah website utamanya beryl-bit.com seperti itu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan itu chartnya seperti ini. Jadi memang sudah pernah tembus sampai 440-an ya harganya teman-teman. Jadi ini sekarang ini kurang lebih tinggal 25% harganya dari all time high. Sebetulnya kalau sudah drop sampai 50-70% seperti itu sudah boleh dipertimbangkan sebetulnya, asalkan kita gali fundamental daripada token tersebut ya teman-teman. Secara voting bagus sekali, 98% bilang good ya teman-teman. Oke, itu aja informasi dari CoinMarketCap. Kita langsung mau ke Pocoin dulu ya teman-teman. Saya perhatikan ini tuh mereka fair launch itu tanggal 7 Desember 2021 ya, sekitar 3 bulan lalu ya. Dan sudah pernah terbang ya teman-teman. Ini 7 Desember pernah terbang sampai 8 Januari. Berarti dalam satu bulan terbang 21.900%, 22.000 lah. Begitu ya, 22.000 berarti sekitar 220 kali teman-teman. Jadi bayangkan kalau Anda invest di sini 200 juta aja, sampai sini udah 44 juta loh teman-teman. Gitu ya, udah dapat motor 2 biji itu. Seperti itu Honda Beat ya, atau Honda Honda Beat ya. Dan dari all time high ini sampai detik ini teman-teman itu sudah drop hampir 73%. Jadi sebetulnya sebuah opportunity yang baik sebetulnya. Tapi tunggu dulu, kita kaji dulu ya teman-teman, ini sebetulnya token apa. Oke, supply-nya 300 juta saja, nggak banyak-banyak. Market cap-nya sudah 2,5 juta US dollar. LP-nya juga lumayan ya, hampir 200.000 US dollar. Jadi bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, mereka dev-nya cukup serius. Dan kalau kita lihat ini holdernya sudah 4.661 ya teman-teman. Dan saya sudah cek smart kontraknya ya, bahasa solidity-nya teman-teman. Dan saya tidak melihat ada hal-hal yang terlalu berbahaya ya teman-teman. Ini saya sudah cek, Anda bisa cek nanti di sini. Ini kan bahasa smart kontraknya. Saya sudah cek function-functionnya juga, nggak ada function-function yang sifatnya berbahaya ya. Jadi cukup safe lah kalau saya bilang ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ini dia media sosialnya ya. Ini Telegramnya, dan ini adalah Twitternya ya teman-teman, @BerylBitBRB ya. Ini karena masih baru aja ini teman-teman. Oke, sekarang kita ke websitenya. Lalu token BerylBit itu token apa bang? Kira-kira kan begitu. BerylBit, a blockchain that offers solution for all. Jadi ternyata BerylBit ini adalah sebuah token blockchain teman-teman ya. Jadi kalau Anda ingat yang namanya Berise atau Bitget, nah kira-kira mirip-mirip begitulah ya. Ini token-token blockchain yang baru seperti itu ya.
Oke, kemudian apa keunggulannya kan gitu ya. Dia adalah blockchain di layer 1, teman-teman. Ya, itu kan blockchain itu ada beberapa layer. Nanti kita cari waktu untuk belajarnya ya, teman-teman. Ini adalah di layer pertama ya, garda depan. The blockchain is written in Rust and will be Ethereum compatible. Nah, kita Indonesiakan dulu ya, biar enak ya teman-teman. Blockchain ditulis dalam Rust dan akan kompatibel dengan Ethereum. Ini berjalan pada konsensus POW. POW itu Proof of Work ya teman-teman, menggunakan algoritma hash SHA-3. Atas dorongan lebih banyak pengembang di app, tim akan merilis perakitan untuk kontrak pintar yang akan ditulis dalam bahasa kode yang berbeda. Seperti itu ya, nanti ini white papernya belum selesai, saya lihat baru cuma selembar ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian mengenai masalah DeFi ya, dia bilang bahwa keunggulannya unwrapped DeFi, berarti menjurus ke arah DeFi juga nantinya, ada unsur DeFi-nya. Penasaran bagaimana mungkin berkali-kali investor cenderung menukar daftar baru dengan tujuan mendapatkan posisi awal pada peluncuran token. Menerima risiko likuiditas yang tidak terkunci dengan kepercayaan moral kemanusiaan yang mungkin dikunci oleh pengembang. Cenderung membawa hasil yang tidak terduga. Tim telah menemukan solusi yang mungkin untuk masalah ini dan bekerja untuk menerapkan penolakan transaksi permadani. Jadi maksudnya begini teman-teman. Sering terjadi kan bahwa scam rug pull dan developer itu juga nggak mau nge-lock misalnya begitu kan, baik tokennya ataupun liquidity-nya, ataupun kalau di lock ya itu atas dasar kemanusiaan aja. Jadi mereka akan memastikan nanti ke depan, karena ini adalah blockchain, tempat kripto-kripto lain yang baru yang akan menempel di atasnya. Jadi maksud mereka adalah nanti sebelum pada nempel itu kripto-kripto lain yang baru-baru teman-teman, mereka akan memastikan terlebih dahulu token-tokennya apakah ada unsur rug atau tidak, atau apakah ada unsur scam atau tidak. Jadi cukup safe lah ya. Mereka akan menjamin bahwa ketika Anda memilih nanti kripto-kripto yang ada di atas jaringan blockchain Berylbit, itu sudah mereka seleksi dan sudah aman. Nah, cukup bagus ya. Tujuannya bagus teman-teman. Nah, aman dan anonim, kontrak pintar dengan jaringan yang berjalan di POW yang menawarkan transaksi pribadi, tim menghargai privasi dan jaringan desentralisasi. Berylbit memiliki tujuan sederhana, jaringan aman dengan hak anonim. Oke, mantap ya. Oke, fiturnya yang akan segera datang adalah menghapus likuiditas transaction melalui jaringan pada kontrak pintar DEX. Oke, kalau blockchain memang begitu teman-teman. Ini harap dibedakan ya, kalau kalian mengkaji atau menganalisa misalnya token meme atau token utilitas, itu berbeda dengan token blockchain seperti ini. Kalau blockchain seperti ini ya sifatnya adalah infrastruktur seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus paham bedanya. Segera akan datang bekerja pada peningkatan kecepatan dan biaya. Nah, ini memang seperti ini teman-teman. Kalau dia token-token blockchain, pasti yang akan mereka kejar concernnya itu adalah speed dan mengenai masalah cost. Speed dalam hal ini berapa transaksi kah per detik, seperti itu ya. Apa itu yang paling cepat baru-baru ya. Dan biaya. Nah, kemarin itu kan di Berylbit atau Berise, biayanya katanya dia mau menjadi biaya paling murah di muka bumi ini, kata mereka loh ya. Oke, segera akan datang. Jadi ini coming soon semua ya. Fitur kemacetan yang memperlambat aktivitas yang tidak perlu di jaringan tanpa mengabaikan ideologi Berylbit. Oke, jadi sepertinya misalnya seperti di Ethereum ya teman-teman. Ethereum itu kalian tahu nggak teman-teman, Ethereum itu kenapa sih biayanya selalu mahal-mahal? Saya pernah loh ya memindahkan USDT saya di jaringan Ethereum ya, di wallet MetaMask. Saya mau pindahin ke toko kripto. Kalian tahu nggak teman-teman, itu biayanya, gas fee-nya 4,5 sampai 5%. Jadi kepotong juga saya waktu itu. Saya mau mindahin berapa ya, 350 USDT kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah saya kepotong 260-an ribu rupiah kalau dirupiahkan. Coba aja dihitung teman-teman, kan sekitar ya 5%-an ya. Waduh, itu kalau 3 kali aja kita dipotong gas fee, apalagi kalau kita udah urusan namanya ke DeFi. DeFi itu kan banyak teman-teman. Kalau misalnya Anda mau staking NFT aja, waduh itu banyak banget dia minta gas fee loh, beberapa kali loh. Iya, kadang-kadang harus aktivasi dulu, baru kemudian beli NFT-nya, baru setelah di NFT staking NFT-nya, itu aja udah 3 kali. Kalau 250.000 kepotong tiap kali, waduh. Itu teman-teman, itu
Kenapa seperti itu? Nah, pertanyaannya adalah mengapa seperti itu? Di Ethereum tuh kenapa selalu paling tinggi GSP-nya? Karena saya mau kasih tahu 62-65% khususnya DeFi yang ada di seluruh blockchain ya, cryptocurrency itu pakai Ethereum, teman-teman. Dan itu tumpang tindih, macet semacam-macamnya sehingga akhirnya memperlambat, akhirnya cost-nya, gas-nya jadi membludak. Kalau teman-teman pintar mencari waktu kapan yang nggak sibuk, ya mungkin akan sedikit lebih rendah. Nah, ini si Beryl Bit ini teman-teman, dia akan concern di kecepatan dan biaya. Mantap ya. Oke, ini adalah roadmap-nya teman-teman ya. Di stake 1 ya, release of the blockchain, mine the blockchain, work on blockchain back-end, launch front end of the blockchain explorer. Ini saya rasa sudah ya karena udah menyala. Baru kemudian mungkin sekarang ke sini ya, tahap 2 ini teman-teman. Ini kalau kita perhatikan ada trade it OTC, bridging the blockchain, add DEX to blockchain. Oke, mantap. Add unruggable feature to DEX. Oke, design and apply to the feature onto the chain, provide private transaction for user ya. Beres juga begitu awal-awal teman-teman. Ingat loh ya teman-teman, dulu waktu saya tanggal berapa itu ya, kalau nggak salah tanggal 2 atau tanggal 12 ya, saya lupa ya. Saya mereview ya token Berise, itu sepertinya biasa-biasa aja, nggak terlalu banyak concern kalian. Tapi setelah udah terbang 500%, baru pada sibuk nanya berapa SC-nya. Udah terlambat sayang. Ya, kalian kalau mau beli itu justru pada saat harga murah, bukan pada saat udah terbang baru beli, teman-teman ya. Jangan dibalik-balik dong. Beli waktu merah, jual waktu hijau, jangan dibalik. Beli waktu hijau, jual waktu merah. Waduh, kapan kayanya, Bos? Oke. Kemudian upgrade to ekosistem. Berarti dari sini kita tahu berarti nanti si Beryl Bit ini akan punya ekosistem sendiri, teman-teman. Kalau dibilang ekosistem, berarti itu ada function-functionnya. Kalau bahasa kerennya ada protokol-protokolnya, kira-kira begitu. Upgrading the blockchain to ecosystem friendly. Kemudian top 100 ya. Make it to top 100 altcoin. Wih, ini tujuannya ngeri juga ya, teman-teman. Oke, untuk membeli Beryl Bit ya teman-teman, tokennya kalian bisa salin smart contract ini, belakangnya itu 190 DD, kalian masukin nanti di Pocoin seperti biasa dan bisa dibeli di PancakeSwap ya teman-teman. Nah ini sudah saya masukin smart kontraknya seperti ini. Coba kita tes dulu ya teman-teman. Misalnya kita pakai BUSD seperti itu ya, seperti ini. Kemudian anggaplah $1 begitu. Kita dapat berapa BRB? Ya sekitar 109, berarti potong dengan slippage mungkin 100 lah ya, 1:100. Jadi $1 ya, 3 kali uang parkir di Jakarta 3 jam, Anda bisa mendapatkan 100 BRB. Coba aja dites 100.000 kan nggak ada salahnya ya. 100.000 berarti $7 seperti itu ya, $7 dapat 700 BRB kan nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga investasi. Siapa tahu nanti Anda beruntung bisa terbang kayak Beres. Iya kan, ini nggak usah muluk-muluk. Kalau saya nggak usah muluk-muluk, balik aja ke sini ke titik all time high-nya ini dari sekarang ya, dari sekarang ini dia bisa balik aja ke all time high itu sudah 260-an% teman-teman, sudah lumayan begitu. Namun kalau Anda nggak convert mau nunggu turun sedikit ya juga boleh, nggak ada yang larang kok seperti itu ya teman-teman. Oke, coba saya lihat lagi ya. Pastikan Anda menyalin dan menempelkan kontrak yang benar di atas. Itu adalah pilihan Anda untuk membeli token premium atau menunggu saat jaringan hidup. Nah, maksudnya ini kan sekarang blockchain-nya belum aktif. Kan kira-kira begitu. Apakah kalian mau membeli sekarang pada saat harganya murah atau nanti kalau blockchain-nya sudah aktif? Itu terserah kalian. Kalau blockchain-nya udah aktif sih, biasanya udah mahal. Itu maksudnya mereka teman-teman. Pendukung proyek, masyarakat, komunitas media sosial, dan obrolan Telegram memainkan peran integral dalam membawa investor baru ke Beryl Bit. Terus sebarkan berita ya, start berbayar. Nah ini kalian nanti bisa baca ya teman-teman. Oke, yang pasti kalian sebaiknya nanti aktif ya teman-teman di grupnya ini ya. Ini grup Telegramnya ya teman-teman. T.me/Beryl Bit. Di sini selalu ada info-info dan saya rasa devnya juga mungkin ada di sini ya. Nanti kalian coba lihat yang ada bintang birunya atau
bintang abu-abu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kalau menurut pendapat saya ini proyeknya menarik dan harganya juga sudah murah. Namun silakan kalian lakukan do your own research seperti itu. Kesimpulannya ya, harganya sudah cukup murah dan proyeknya menarik dan ini proyek blockchain. Ingat teman-teman, kalau proyeknya blockchain dia harus long term supaya hasilnya bagus nanti naiknya seperti itu. Ingatlah pokoknya mirip-mirip seperti apa kemarin itu Berise ya, seperti itu, mirip-mirip seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya review singkat dari saya tentang Beryl Bit. Sekali lagi proyeknya bagus, harganya juga udah cukup murah dan harus longevity, harus jangka panjang. Sampai ketemu pada video selanjutnya teman-teman. Disclaimer on, do your own research ya, ini cuma sekedar informasi dan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual ya teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.